Ini bentar lagi kita ajojing Pak, anak yatim di atas. Saya siapin sound system, saya siapin nih buat nyawer. Nih buat nyawer anak yatim. Subhanallah. Buat nyawer gratis Pak, buat nyawer. Jadi kita pada nyawer ntar, biar seneng dia. Kok kenapa sih Pak Haji? Karena dia tadi habis teriak-teriak potong sapi Jumat Barokah. Kan pada patungan nih sapi kurban. Pada teriak-teriak, ya dapat daging pastilah ya. Ada yang dapat 5 kilo lah, dapat 10 kilo dapat. Tapi kan dia dagingnya buat ibunya. Yang buat dia mana? Ini nih. Kita ntar nyawer Pak. Habis Isya, kita sholat Isya dulu. Baru ntar kita karaokean bersama dia. Kecil-kecil anak yatimnya. Kayak sawer. Seneng. Seneng lah. Kan saya udah dia. Makanya teman-teman gabung dah. Orang kita nanti acaranya jam 8 masih lama. Iya. Ini baru jam berapa? Jam 5 masih ngejar lah ke RDAI. Kita nyawer. Karena saya tanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hajat kita mau terkabul, ciri-cirinya apa sih Nabi? Apa kata Nabi? Hati kamu harus lembut. Terangin. Ya. Ada hadisnya, kuat bener. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan hajatmu dikabulkan oleh Allah? Kata Nabi, lanjutnya, sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Nah makanya nanti sambil ajojing makan kentang sama ciki-ciki sama burger sama kacang. Bapak tinggal di mana? Tinggal di Sindang Barang. Sindang Barang Bogor. Ya. Oh iya. Sehari-harinya apa? Saya pensiunan PUPR tahun 2018. Ya. Terus? Setelah hari raya, Heeh. bingung kan? Ya. Saya ikut kerja lagi di kontraktor, Pak. Jadi kalau kemarin masih 2004 masih ikut bantu desa. Sekarang nganggur. Gitu. Saya lihat pas jam 12 masuklah video Bapak. Wah ini kali ini. Saya kerjain dulu tuh kurang lebih 2 bulan tadi di rumah atas arahan Pak Haji, mandi padan, sholat subuh, sholat hajat, baca Quran, baca Alhamdulillah, terus belum baca Qurannya ada nyampe ada enggak 12 juz, apa 5 juz. Cuman Alhamdulillah wa syukurillah saya ke Allah, penyakit jantung saya hilang. Oh iya. Mic-nya mana mic-nya? Mic. Ulang lagi Pak dari awal Pak. Saya tinggalnya di Sindang Barang. Saya tinggal di Sindang Barang, alamat. Saya pensiunan PUPR Kabupaten Bogor tahun 2018 saya pensiun. Saya ikut kerja lagi dengan kontraktor. Akhirnya kontraktor bangkrut, makanya saya punya penyakit jantung. Kalau bawa kendaraan, mobil harus berhenti dulu atau bawa motor. Setelah Lebaran, saya baca-baca di YouTube, alhamdulillah ada ridho Allah, ketemulah dengan Lukut Haji. Wah ini kali ini mudah-mudahan bisa. Akhirnya saya coba-coba menjalankan Mang Tatang yang diarahkan Pak Haji. Mandi pandan, gitu. terus sholat tahajud, senyum 41 kali, baca Quran. Sampai saya pun sama istri dipertanyakan, Pak, sholat apa Pak? Kalau sholat mah habis Isya aja katanya, nggak usah jam 12. Kebetulan istri saya masih dinas, karena saya nikah kedua kali masih dinas. Mungkin ya udah ya yang saya rasakan kan penyakit, alhamdulillah tuh. Makanya semalam saya cari-cari dulu alamat, nyampelah ke Padadan. Alhamdulillah ada anak-anak saya, Pak udah aja ketemu Pak Haji, ini bawa sedekahnya, sekalian Bapak ucapin terima kasih buat anak yatim, diarahkan sama Padadan, ikut privat aja. Jadi Bapak keluhannya apa sakitnya kalau boleh tahu? Jantung sakit Pak ini. Oh. Kalau naik motor langsung bisa berhenti. Oh. Saya ucek. Bapak umurnya berapa sekarang? Alhamdulillah dipercaya Tuhan 60, mau 65 bulan September. Oh, si muda banget. Kalau Bapak umurnya berapa sekarang? Saya
Katanya 55, Pak. Waduh, ini lebih balita lagi. Balita. Oh, Ya alhamdulillah masih dipercaya, kan Rasul aja 63. Lalu saya harus bertobat, kebetulan ada arahan dari ini yang dulu kata Rasulullah ada sembahyang 50 malam 50 rakaat. Ini kali ini dari pagi. Iya, sholat tobat. Sholat tobat itu akhirnya saya jalankan. Tapi dari maghrib sampai isya harus 18. Berarti ya 18. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tobat saya diterima sama Allah. Siap 1 rakaat saya tobat. Gundah, gelisah, berarti jumlahnya 36. Nah, 26. Alhamdulillah, cuman baru semalam tuh yang ngerjakan habis isya, karena kesini dulu. Habis isya. Baca Quran juga semalam kalau udah malam cuman 3 juz. Makanya ketemu Pak Haji sama Pak Haji Marco semua ucapin banyak terima kasih gitu. Walaupun istri saya di dinas kesehatan kan, kan nggak nyambung sama dengan logika mah ini, nggak nyambung sejauh-jauh. Saya mandi jam 12 senyum dulu mandi, ada centong kayu saya kerok-kerok dada saya. Udah saya kerok-kerok pakai centong kayu. Alhamdulillah nih, alhamdulillah wa syukurillah. Saya lapor ke anak saya, karena yang isi ini yang kedua Pak. Yang pertama meninggal 2013. Saya dulu bekerja pada pengalihan tugas di sini, tapi nggak tahu Pak Haji di sini. Pada di warung-warung itu dulu saya 2005 sampai 2015. Tapi nggak tahu di sini gitu. Pindahin ke Parung, saya pensiun di Parung. PUPR. Ya alhamdulillah berkat izin Allah bisa ketemu dengan Pak Haji Marco semua. Merasa bersyukur saya ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada hikmah dan barokah kepada diri saya. Dan saya pun mungkin ya banyak kan sekarang, walaupun pensiunan juga kan, pensiunan kemarin juga mau nikahin anak sambung saya ingin gitu kan. Saya punya utang ke Bank BJ walaupun dipotong pensiunan. Jadi yang tahu RDAE siapa Pak dulu awal-awalnya? Saya lagi sholat tahajud lagi bingung. Udah baca, mau ngamalin dari temen-temen dari pakai ngamalin ini pasti muncul sendiri aja itu. Nggak dari orang nggak. Alhamdulillahnya itu. Ya udah petunjuk Allah kali. Lagi bingung saya gitu kan. Ini kemana nih minta pencerahan. Orang tua nggak ada kan, ya alhamdulillah. Saya coba laksanakan dulu. Nyari centong dulu, ada nih centong kayu. Ya udah, saya laksanakan. Saya ambil pandan di kebun daerah Cinangka. Lagi. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya lapor penyakit jantung saya. Kalau walaupun istri dari dinas saya nggak mau diperiksa jantung, diperiksa ini nggak mau di rumah. Ada untuk periksa diabetes, darah tinggi ada, nggak mau. Ya, saya obat itu adalah kearifan lokal aja. Dulu pun saya pernah minum air kencing sendiri, dibuang dulu sekali saya pernah makanya ini cocok. Mudah-mudahan ini petunjuk dari Allah, ridho ketemu silaturahmi dengan Pak Haji. Ini ucapan banyak terima kasih arahan. Jadi sekarang Bapak hajatnya apa kalau boleh tahu? Berarti kan sekarang saya udah nggak kegiatan. Buat saya pelaksana di kontraktor setelah pensiun. Kemarin 2004 saya masih membangun jembatan di Gunung Menyan. Jembatan desa, biaya desa. Di situ. Jadi otomatis nggak punya kegiatan, pengennya mau punya modal sendiri gitu. Berapa modalnya yang Bapak perluin? Lihat usia mah nggak mungkin lah kalau jadi pelaksana terus pagi. Kalau jadi pemain kerja di Majalengka, usia saya sudah segini nggak akan mampu. Ya paling rendah harus yang nggak berisiko tinggi lah, terutama lihat situasi kondisi saya, badan saya udah 65 bulan September 65 tahun. Udah ini cuma udah dikasih segitu. Jamak lah hasil penyakit cuma alhamdulillah. Bapak butuh modal berapa? Kurang cukup gak? Alhamdulillah wa syukurillah, lebih dari cukup. Oke, Ibu sama Bapak 10 M cukup? Ajarin bos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini dengerin Pak. Ya, terus sekalian, hajat Bapak Ibu, Bapak Ibu, hajatnya akan terkabul. Syarat utamanya kata Pak Haji
harus bikin takjub Allah. Kenapa? Karena supaya Allah bikin takjub kepada kita. Apa bikin takjub Allah kepada kita? Hajat kita dikabulkan. Di luar perhitungan dan perkiraan kita tidak pernah memimpikannya. Iya betul. Tapi Allah kasihkan. Pak Haji nawarin 10 juta, pasti Allah akan kabulkan. 10 miliar. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Ya, 10 miliar. Gimana caranya? Caranya ada 3. Pesan Pak Haji. Yang pertama, bapak-bapak ibu harus menerima ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada bapak ibu sekalian saat sekarang. Harus diterima, lapang dada, legowo. Kemarin ada bahasa baru, semeleh. Buat karaoke ntar. Semeleh. Soundnya. Lapang Dada. dada, terima Keadaan sekarang. keadaan sekarang, Apapun pasti kondisinya. apapun yang ditetapkan Allah diterima, baik itu yang positif maupun yang Negatif. baik, Yang baik, bukan negatif ya. bukan Ya. negatif. Positif, baik. Baik, positif baik. Jangan Nggak lawan ada kata. positif, negatif. Nggak ada. Ya. Ucapan adalah Doa. Alhamdulillah, alhamdulillah. kita tahu. Jadi semua itu pasti terbaik menurut Allah. Amin. Bapak ditakdirkan harus mengalami proses sakit, pakai kearifan lokal. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Usahanya naik. Walaupun ada yang mencuri, itu sudah ketetapan Allah. Tidak boleh diprotes. Tidak boleh disesali. Karena kalau kita memprotes terhadap ketetapan Allah, kita akan nyalahkan bapaknya nyalahkan ibunya, nyalahkan anaknya. Yang parah kita akan menyalahkan Allah. Buruk sangka ya. Buruk sangka. Jadi harus positif dan Amin. positif. Kenapa? Karena hidup ini harus dijalani, disyukuri, dan dinikmati. kenapa mesti dijalanin, disyukurin, dinikmatin? Karena di Al-Quran hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Buat apa serius? Orang ini hidup permainan dan senda. Jadi kita ini di dunia ini cuman numpang minum, cuman numpang ngiup doang, Pak. Yang kekal abadi di mana? Di akhirat, sama di alam kubur. Kok gitu? Karena neneknya bapak, kakeknya bapak sampai hari ini belum bangkit dari kubur. Neneknya ibu, neneknya bapak, kakeknya ibu, kakek saya juga, bapak saya deh. Bapak saya kan meninggal dari tahun 73. Sampai hari ini bapak saya belum bangkit. Masih di dalam kubur. Dia masih nungguin kapan ya kiamat. Kapan yang kiamat. Masih lama, bos. Makanya lo baca Quran. Buat temen lo dikubur. Jadi lo gak merasa dikuburnya lama. Ini kok di dunia bukan baca Quran, malah komen di medsos. Malah komen di YouTube. Komen di TikTok. Oh gelo. Baca Quran. Bukan komen. Baca mas udah baca aja, ini malah komen. Aduh. Jadi baca Quran wajib buat teman siapa? Buat teman kita dikubur. Karena kalau kita nggak baca Quran nanti di kuburannya lama bener. Nungguin. Kapan ya kiamat? Kapan kiamat? Siksa kubur. Kok Pak Haji ngomong begitu? Ya kalau nggak kita takut-takutin nggak baca Quran. Betul. Dulu aja saya cuma 1 kali menhatam. Saya alhamdulillah menjalankan udah 3 kali hatam. Walaupun alhamdulillah walaupun dipaksa ngantuk, saya paksa, saya ganjal, saya paksa arahan banyak. Soalnya nih Alhamdulillah. Pak, nih Bapak saksinya ya. Tadi saya cerita sama Bapak, Bu, Ibu nanti kalau mati dikubur, Bapak tidak akan ikut ke dalam kuburan. Kata suaminya Pak, bener.
Jadi besok kalau ibunya mati, dia nggak mau ikut ke dalam ngubur, ke dalam nggak mau dikubur dia bareng sama istrinya. Kenapa Pak? Kan udah mati, mosok gue hidup mesti ikut yang mati, kata dia gitu. Berarti baca Qurannya masing-masing dong. Iya. Berarti baca Qurannya masing-masing. Wah, setuju. Ini Iya. enggak. Si ibunya baca Qurannya nggak bisa baca, bapaknya juga podo wae sami mawon, malesnya kadang. Aduh, nggak boleh. Nah, nanti kalau ibu meninggal, bapak nengok kuburan setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Malah ngerinya minta jangan sampai kalau ibu meninggal ada wanita cantik yang dampingin dia jualan, kan repot. Yang ada dia bukannya jualan malah keganggu kan? Iya. Nah, jadi bapak baca Quran itu wajib. Wajib. Karena anak sama istri nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Jadi kalau kita udah dipendem dalam kubur, pada pulang, balik lagi nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Siapa yang nemenin kita di kubur? Ya baca Quran itu. Jadi paksain. Bonusnya apa sih Pak Haji? Kalau kita baca Quran, umurnya panjang sampai di atas 100 tahun. Alhamdulillah. Dan penghasilannya di atas 1 miliar. Alhamdulillah. Walaupun kita Alhamdulillah. usianya hari tua, tapi kita nggak ngandelin anak sama mantu. Emang nggak enak ya Pak Haji ngandelin anak sama mantu? Nggak enak. Nggak enak perasaan. Ya kan? Kalau bisa malah anak kita support. Ada peribahasa kalau kita ke anak gua pinjam, kalau bapak mah ke anak ngasih. Iya. Mau apapun itu. Kan, iya, betul Pak Haji. Jadi lebih baik nanti kita yang maktekin aja baca Quran, anak biarin belum waktunya kan? Masih Karena labil. Iya masih labil. Kita aja masa baca Quran. Nanti kita yang support dia. Kita kasih modal dia. 100 juta misalkan atau gede-gedenya misalkan 500 juta buat modal Alhamdulillah, usaha. alhamdulillah. Duitnya dari mana Pak? Baca Quran. Ada aja papa rezekinya dari baca Quran. Alhamdulillah. Akhirnya kan nanti dia ngelihat, wah papa baca Quran, aku juga baca. Akhirnya tanpa kita paksa dia ngikut. Tuh. Alhamdulillah. Ya Buat teman Rabbil kita alamin. dikubur. Jempol 2. Jadi baca Quran buat teman akhirat. Nanti kalau dunia bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Itu bonus. Lanjut. Ya. Jadi tadi dengan kita menerima ketetapan Allah, kita jadi lapang dada, hidup jadi nikmat. Maka seperti ilmu Pak Haji, hidup ini tadi itu jalanin, disyukurin. Kenapa disyukurin? Alhamdulillah kita diberi umur panjang. 65. 65. 65. Ini 55. 55. Karena dulu dia lahirnya di pabrik rokok. Oh. Ya. 55. Ya. Kasih umur panjang, kesehatan panjang, apapun kondisinya tetap sehat. PUPR. Ya. Proyeknya gede. Ya. Alhamdulillah. Rezekinya panjang. Amin. Pernikahannya panjang. Pendapatannya 10 miliar. Nah, luar biasa. Disyukuri. Kenapa syukur tidak boleh menyalah-nyalahkan? Karena Allah mengulang-ulang perintah syukur itu diulangi 31 kali. Di dalam satu surat yang tidak terlalu panjang. Surat apa? Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Ya. Kentang Diulang-ulang. goreng, saus sama apa? Kok gak Sama bersyukur? minuman mantap. Kok tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah? Sore Adanya dimakan kok nih, mengeluh, kan maghrib. sedih, Malamnya mulainya nanti habis isya protes, 7:30. Ya. syukur. Makasih ya. Diulang-ulang. Kenapa harus syukur? Karena syukur pintunya rezeki bertambah. Kata Allah, la ing sakartum la azidanakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, pasti niscaya akan aku lipat gandakan, aku tambah-tambah rezeki, tambah-tambah nikmatmu yang lain. Tengkleng. Ya. Tengkleng embe ya.
Itu kan? Be. Syukuri, nikmati, dinikmati, nikmat, semua nikmat. Disebut Allah, nikmat mana yang tidak engkau dustakan, maka harus dinikmati. Yang kedua, tadi yang pertama ya, harus menerima ketetapan dan takdir Allah menjadi kita lapang dada, legowo. Yang kedua Bapak Ibu harus bebas dari sifat 18 yang dirumuskan Pak Haji. 18 ada, enggak boleh. Cuma 10 Pak Haji, enggak boleh. 5 saja Pak Haji, tetap tidak boleh. 1 saja Pak Haji, tetap tidak boleh. Nah, dia pengen tahu kenapa nggak boleh. Coba terangin, jabarin, biar nggak penasaran. Tidak boleh, walaupun 1 tidak boleh, karena 1 penyakit itu akan menjadi virus, akan mengembang, kena ke 18. Melebur semua. Melebur semua. Bapak bilang 1 saja itu akan pasti menyebabkan penyakit yang lain. Jadi komplikasi. Itu penyakit fisiknya. Kenapa? Karena itu penyakit hati. 1 saja tidak boleh. Kenapa 1 saja tidak boleh? Itu seperti ban mobilnya Bapak. Kalau ban mobilnya Bapak kena baku bolongnya 18, kira-kira gimana? Bisa jalan enggak? Enggak jalan. Jangankan 18, bakunya 10 aja Pak Haji. Bisa jalan enggak? Enggak bisa. 5. 5 Pak Haji. Enggak bisa. 1. 1 Pak Haji. 1 dek gede sisan, gue besar. Bisa enggak? Enggak jalan, bocor, gempes. Apalagi kempesnya pas gasnya pas gede, pas banter, pas jalannya pas kenceng. Enggak terasa, ngejes, jas, moling. Berbahaya enggak? Berbahaya. Maka tidak boleh ada, walaupun 1. Ada paku 1, dibiarin apa dicabut? Cabut. Harus dicabut. Kalau dibiarin kempes, dan kempesnya pas kita larinya kenceng, berbahaya. Iya. Berbahaya. Kalau 18 enggak bahaya. Lebih berbahaya. Bahaya. Ambles. Iya, coba. Maka Pak Haji sampaikan tadi, jangankan 18, 1 aja berbahaya. Ini ibarat lah, Ibarat. contoh. Ini ibarat Oke, contoh. contoh. Maka kalau itu ada 1 saja sifat itu ada di diri Bapak, Bapak mau menuju hajat yang ke sono, pasti terhalang. Maka harus dihindarkan. Kalau kelihatan aja 1 ada 2 ada 18 harus dicabutin, dihilangkan. Kalau ban harus dicabut, ditambal. Boleh pakai tambal manual biasa, lem, boleh pakai tubeless. Ya, contoh. Kita sudah ada itu, harus dihilangkan dan ditambal juga. Bersihkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena kata Allah, Allah menciptakan jiwa kita itu sangat sempurna. Di surat Asam, bersumpah Allah terhadap jiwa kita itu, bersumpah coba. Udah nggak main-main. Nggak main-main. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Bahasa premannya, disempurnakan, kok dirusak, marah enggak? Marah. Maka kata Allah harus dijaga. Apa? Katanya apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha, pasti niscaya kamu akan beruntung, kamu akan sejahtera, bahagia, kaya raya. Kalau apa? Kata Allah,
zakkaha. Kamu jaga kebersihannya, kamu jaga kesuciannya. Apa itu? Nyanya, hati jiwa kita. Dari mana contohnya yang dirumuskan Pak Haji? Dari sifat-sifat negatif itu. Pasti beruntung. Ibarat contoh yang gampang lagi Bapak, kalau kita bersih hatinya, itu seperti kita ingin menikmati keindahan kupu-kupu. Kalau Bapak Ibu ingin menikmati keindahan kupu-kupu, dikejar, Bapak capek, bisa jatuh bangun, butuh waktu panjang, kena kupunya juga rusak, jatuh bangun kakinya juga bisa bundas-bundas, bisa lecet-lecet, sakit, menyakitkan. Sudah ikut 14 tahun malah jadi pengkhianat. Nah, itu perjalanan kita ngejar kupu-kupu. Gimana caranya? Tanam bunga yang indah, yang subur di sekitar rumah kita. Kita satu menikmati keindahannya bunga, tumbuh, rumah Bapak Ibu jadi indah, orang lain memandang juga senang, kita juga ikut menikmati keindahannya. Kupu-kupunya dikejar enggak? Kupu-kupunya datang sendiri, menghampiri. Nah, kalau hati kita bikin seperti taman yang tadi itu, taman bunga, jadi taman yang indah di dalam hati, ada kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, romantis, syukur, menikmati, tidak ngeluh, tidak protes. Lawannya itu kita tanam di sini, kita bahagia, sejahtera, selalu bersyukur, selalu ucap yang positif. Inilah jadinya taman bunga tadi. Tamannya di mana? Di hati. Maka keluarlah namanya inner beauty, kecantikan yang berasal dari dalam, dari lubuk hati yang paling dalam, terpancar keindahan. Maunya saya Pak, inner beauty itu bukan skincare. Kalau skincare tuh kita beli krim malam, krim siang, kita cocol-cocol. Memang cantik, tapi besok gosong. Krim skincare paling mahal berapa sih skincare? 1 juta, 2 juta paling mahal. Tapi nanti mukanya gosong. Maunya saya inner beauty. Jadi inner beauty itu kita tidak bekerja, tapi kita berbuat, baca Quran, duit datang sendiri. Ada gak contohnya? Ya, ada. Anggur. Contoh yang seperti itu, kupunya datang, rezekinya datang, berarti inner beauty akan datang rezeki. Ada contoh kisah yang sampaikan Pak Jadi tentang anggur. Tunggu dulu, inner beauty itu jadi gini Pak, kalau Bapak baca Quran, ababnya itu apa? Abab. Kalau baca Quran itu abab apa abab? Hawanya, hawa mulutnya, itu bawaannya tuh pengen datang aja duit, mendekati si abab Quran itu, si hawanya Quran. Ngomong, aromanya jadi duit. Ngomong jadi duit. Transaksi deal. Baru mediator deal. Positif. Baru jadi mediator positif. Nah saya maunya begitu. Karena kita usia udah 65, udah 55, udah 57. 58. Saya 55. Saya tenaga kan. Iya. Jadi maunya saya, Alhamdulillah. duit datang sendiri. Duit datang sendiri. Caranya apa? Inner beauty. Jadi keluar dari kita itu hawa-hawa positif. Jadi yang datang yang positif. Orang nitipin duit, tapi bukan orang datang mau minjem. Itu hawa-hawa negatif. Dengan cara apa? Baca Quran. Maksa, baca Quran itu maksa. Bonusnya di dunia itu, di akhirat buat teman kita dikubur. Lebih besar lagi. Wah lebih jauh Pak. Kan kita nggak bisa ngandelin pasangan kita dan anak mantu kita. Ketiga,
Saya mau Bapak dan Ibu dan yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, anak yang kita modalin, bukan kita minta modal anak, tapi anak kita kasih. Nih sayang 1M, nih sayang 1M, nih sayang 1M. Papa dari mana? Ini dawamin baca Quran. Oh bisa Pak? Bisa. Akhirnya itu anak tanpa kita paksa mau Mencontoh. baca Quran. Mencontoh. Kenapa? Nyontoh. Subhanallah. Nyambung gak bos? Ngomong. Setuju gak? Setuju. Nah lanjut. Jadi ada nggak contoh yang rezeki datang sendiri? Ini contoh sederhana yang masyhur itu terkenal, kisah antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Maliki. Imam Syafi'i pandangannya kalau kita mau dapat uang itu harus Rasa apa? bekerja, Rasa apa? harus bekerja. Kalau nggak bekerja Bermodal. nggak dapat uang. Dapat uang. Kalau nggak Buat bekerja naga. maka harus bekerja. Gurunya Imam Maliki, iya, tapi tidak harus. Iya, tidak menyalahkan, tapi tidak harus. Maka Imam Syafi'i membuktikan, saya akan buktikan. Keluar dia ke orang yang sedang panen anggur. Dia bekerja, mete anggur, mengemas, mengangkat. Akhirnya selesai pekerjaannya, dia dapat upah. Dapat anggur. Dibuktikan mau merendahkan gurunya maksudnya. Bener saya ini pendapat. Kalau saya tadi nggak bekerja, nggak mungkin saya dapat anggur. Datang bawa anggur. Baskom gede, ya banyak. Kasih tunjuk ke gurunya. Alhamdulillah Syekh, guru. Ini tadi saya bekerja. Ditekan bekerjanya untuk menunjukkan berkeras kata-kata bekerja Syekh, untuk menunjukkan harus bekerja gitu kan, bekerja sehingga saya dapat kurma, anggur Gelo. ditunggu-tunggu Pak Marco Biar nggak ngantuk. biar nggak ngantuk, berarti merhatiin ya Pak ya. Makan apa Pak? Anggur dimakan. Apa kata gurunya? Alhamdulillah, Allah kontan bayar hajat saya, perbuatan saya yang katakan Pak Jadi, berbuat tadi, baca Quran, bayar kontan oleh Allah. Saya baca mau Quran di rumah, baca Quran, dia bekerja. Dia kerja. Saya mau makan anggur siang ini. Alhamdulillah, Allah datangkan anggur ke sini, wasilah kamu yang bawa. bekerja, akhirnya kamu membawa anggur ke sini. Saya menikmati anggur Tanpa tanpa bekerja. harus datang ke tempat orang yang panen anggur bekerja. Imam Syafi'i bekerja dapat Anggur. Imam Maliki Baca baca Quran, Quran dapat anggur. Bapak pilih yang mana? Ah. Pilihan. Pilihan aja. Pilihan. Ya, dengan keyakinan. Maka tapi kuncinya harus itu tadi, inner beauty-nya tadi harus ada, tidak boleh ada satu pun. Kalau ada, saya baca kok nggak datang-datang Pak Haji, berarti masih bocor. Masih bocor. Si kotor. Masih kotor. Bocor, kalau kotor terlalu kasar ntar ya. Masih Mending bocor. Bocor halus. Bocor halus. Tau gak bocor halus? Bocor halus. Nggak terasa. Gak terasa. Sudah baik Pak Haji saya. Tapi lo bocor halus. Gak boleh. Salah satunya apa sih kalau bocor halus? Berharap. Kita berharap dengan bekerja bisa buat bayar cicilan mobil. Kita berharap dengan baca Quran nanti biar duit datang sendiri. Gak boleh. Baca Quran memang udah wajib. Duit datang sendiri lebih wajib lagi. Jadi gak boleh berharap. Kita kan suka berharap. Saya mau sholat biar masuk surga. Gak boleh. Kan Jual ada beli ya? bacaan.
akhirnya jual beli kan itu. Setuju. Setuju. Coba artinya yang wanasuki wa Jadi mayaya wa harusnya kan mamati. harusnya bacaannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang benar. Tapi kebanyakan kita bacanya Inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Xenia wa Wa Apivi. Avia wa Apivi wa Innova al apa harusnya kan Al-Fatihah. Al-Fatihah, Dia iya. bacanya apa? Alfa. Oh, gelo. Pasti kalau pembelajaran ke sana semua, pembelajaran harus kita lawan ya. Harusnya yang benar. Inna sholati sesungguhnya sholatku ya Allah wa nusuki dan peribadatanku ibadah wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin hanya milik Allah semata. Itu yang benar. Tapi kebanyakan kita nih bacanya Wa Suzuki wa Yamaha wa Yahonda wa Agia wa APV. Apivi wa Avanza Alfa. Emang ada yang baca kayak gitu? Nggak ada, cuman ibu. Karena ibu mobilnya APV. Nggak boleh. Jadi kita, Pak, yuk kita dagang yuk Pak. Nanti kalau kita nggak dagang nggak bisa bayar cicilan mobil. Nggak boleh. Cicilan mobil udah pasti kebayar, Bu. Pasti kebayar. Cicilan mobil pasti kebayar. Ibu jangan takut. Karena yang namanya hidup udah dijamin sama Allah. Jadi kita tinggal jalanin, syukurin, nikmatin. Kenapa kita bertolak belakang sama Allah? Apa tuh? Mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh dong. Jalanin aja. Toh dulu juga kita dari SD, SMP, SMA. Alhamdulillah tuh sampai punya anak, sampai punya cucu. Sampai punya anak, sampai mau punya mantu. Masa yang sekarang kita khawatir. Gimana nih hari tua kita? Loh, kata Allah itu aku yang jamin, tenang aja. Kan aku ada dekat leher kamu, lebih dekat dari nyawa kamu. Jadi apa dong yang aku jalanin Allah? Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah kebetulan lu lagi denger YouTube-nya RDAY. RDAY maksanya apa? Baca Quran, ya lu ikutin. RDAY maksanya apa? Sholat badiah qobliyah, ya kerjain. RDAY ngajarin apa? Sholat taubat, ya lu kerjain. Orang yang lo denger sholat tobat, ya lo praktek dong. Ini kita sholat tobat, apa bener dengan sholat tobat? Oh, komen. Saya enggak, langsung saya jalanin. Kalau Jalanin. Bangun jam 00, jalanin. Senyum, jalanin. Mandi, jalanin. Tahajud, jalanin. Baca Quran, jalanin. Kita kebanyakan enggak. Ini apaan ini? Dimana-mana kan tahajud jam 4, setengah 4. Ya kan itu kan dulu. Karena kita nggak tahu dasarnya Al-Quran. Tapi setelah tahu dasarnya Al-Quran, oh mesti jam 00. Emang ada ayatnya? Terangin. Ya. Jadi Bapak sekalian, apa yang diajarkan Pak Haji untuk bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud witir, baca Al-Quran. Ada. Bapak Ada dasarnya gak? Bapak buka di surat Al-Muzammil 1 sampai dengan 6 saja. Di sana Allah menyebutkan ya ayyuhal muzammil. Yang dipanggil orang yang sedang tidur, yang sedang berselimut, dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Qumil laila illa qalila. Bangun loh. Jangan tidur mulu gitu. Di Al-Quran begitu Bahasanya kan ayatnya. gitu kan. Bangun, jangan tidur mulu walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya kata Allah? Nisfahu awingkus minhu Itu qalila. ayatnya itu tuh. Kapan bangunnya? Nisfahu separuh.
Separuhnya apa? Separuhnya malam. Jam berapa? Jam 00. Jam 00. Separuhnya Bukan malam. sepertiga malam. Nisfahu awingkus, atau kurang sedikit dari itu. Jadi jam 12 kurang sedikit bangun boleh. Dari itu. Saya kadang-kadang suka nggak tidur, suka kalau tidur Gak ketiduran. apa-apa, nanti Nggak kebablasan. Pokoknya saya nggak mau tahajud sepertiga malam, saya nggak mau. Ya. Tapi Lanjutnya. kata guru saya sepertiga malam. Lo gurunya dia apa gue? Haji Dwi SD Impres ya turutin gue. Seperdua malam. 2 malam. Kalau guru sana sepertiga malam, gue nggak mau. Gue maunya seperdua malam. Lanjut. Kenapa lanjutannya setelah sholat itu baca Quran? Karena di ayat berikutnya auzid alaihi, atau lebih sedikit, terus dilanjutkan oleh Allah warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu fasih, lancar. Fasih kita dituntut untuk lancar. Kalau belum lancar, belajar boleh. Kenapa Pak Haji nyampaikannya 12? Ya paling tidak untuk menghafal, bangunnya jam 12, bacanya Jam 12 juz. Bangunnya jam 12, baca Qurannya 12. Kita kadang Pak Haji aku bacanya setengah juz. Ya bacanya pelan. Pelan. Coba contohnya bacanya pelan. Iya, jadi tartila, lancar. Bener lancar. Nah, kita memang nggak nyampe 12. Kenapa? Karena baca kita Qul huwallahu ahad. Semalam 1 juz alhamdulillah kalau bacanya. Tapi kalau tahap awal Nggak apa-apa. nah, tapi harus usaha, lama-lama kan lancar bacanya, menjadi lebih cepat lagi. Qul huwallahu ahad. Besok lebih cepat lagi. Qul huwallahu ahad. Cepat lagi. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tartil. Tartil. Memang 1 juz ada yang panjang, ada yang pendek. Paling panjang Al-Baqarah. Panjang itu suratnya. Iya. Tapi yang namanya apa namanya? Baris-barisnya kan sama. Sama, Pak. Ya. Iya kan? Jadi 1 halaman itu rata-rata 15 baris. Jadi 1 juz itu 9 halaman. Ya. 9 lembar. 9 lembar. Berarti 18 halaman. Masing-masing halaman isinya 15 baris. Ngukurnya kita cepet atau enggak, Bapak baca inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Itu kalau ditulisannya itu 1,5 baris. Jadi kalau baca inna a'toinanya bisa 10 kali selesai 1 menit, berarti Bapak sudah bisa baca Qur'annya 1 halaman 1 menit. Berarti kalau 1 juz hanya 18 menit. Ngukurnya seperti itu. Ngukurnya ya. Jadi 12 juz bisa. Harus mempercepat bacaan dulu. Ya, jadi perintahnya apa tadi? Bangun. Senyum. Di Qur'annya bangun dari orang yang berselimut. Terus mandinya tidak ada tambahan. Perintah pasti mandi dulu dong biar seger. Mau menghadap biar seger. Ini konklusinya, tidak langsung wudhu, mandi lebih seger lagi biar tidak ngantuk. Biar seger, wudhu, sholat. Setelah sholat disuruh apa? Baca Quran. Ada perintahnya. Warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Berarti kan lanjutan. Sunannya. Langsung kan susunannya. Kenapa Allah menyuruh baca Quran, sholat, bangun malam, sholat? Karena di ayat yang ke-6 ada Bapak, Ibu. Nanti dibuka ya, dipelajari lagi. Di situ disebutkan kata Allah,
bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Pada jiwa jadi kuat, mentalnya mental baja, menghadapi tantangan siap. Nah, gitu. Menghadapi suami siap. Suami antik, suami kadaluarsa. Siap, mentalnya mental baja. Ya, gitu. Dan ada komanya itu. Ucapannya jadi mantap. Ini yang disampaikan Pak Haji tadi. Ababnya, baunya, aromanya harum. Apapun yang diucapkan terwujud. Kenapa? Karena lisannya dihiasi dengan lisan ucapan yang baik. Bacaan Al-Quran, sehingga keluarlah aroma yang sedap. Apapun yang diucapkan dekat hubungannya dengan Allah, cepat dikabulkan. Mantap. Itu. Hajat makan anggur datang. Hajat 10 miliar datang, tapi harus tidak boleh bocor halus. Saya sudah bangun malam Mbak Haji, sudah baca Quran, sudah puasa, sudah sedekah. Itu kena pasalnya apa? Ngeluh, mikir, komen, jengkel. Berapa pasal? 4. 4 berarti min 4 dong. Kan kalau 4 kan ngeluh min 1. Jengkel min 2. Min 1 lagi jadi 2, min 2. Komen tambah 1 lagi jadi 3, tambah tadi yang 4 jadi min 4. Nah, udah sedekah subuh, udah sholat badiah qobliyah, udah bangun jam 00, berarti pahalanya berapa? 1000 kali min 4 berapa? Min 4000. Bukan 0. Bukan 0, min 4000. Apa itu benar min 4000? Ibarat suhu tuh beku di bawah 0. Wajar kalau kitanya nggak ngaceng. Kok gitu? Beku gimana mau ngaceng? Nggak bisa lah. Iya betul? Ya Pak Haji. Lanjut. Jadi harus ucapannya dia apa? Jadi mantap. Tapi syaratnya tadi Pak Haji sampaikan tadi, tidak boleh bocor halus. Jadi tidak boleh ada merembes, nggak terasa. Jadi kita nih rumahnya udah beton, ya. Di luaran banjir, dari keramiknya keluar air rembes. Ya, di sana memang nggak banjir kan, kita udah ditutup, udah aman. Jadi rembes. Jadi ibarat air laut tuh rembes. Orang nggak hujan kok bisa banjir, ya karena rembes. Ya. Komen. Tidak boleh ada satu pun. Ini lanjutan dari apa tadi? Satu pun tidak boleh ada. Emang ada dasarnya. Pak Haji sampaikan kalau ini 0, Allah akan kabulkan hajatnya. Bapak buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kalau bersih itu berarti sesuai dengan petunjuk Allah. Mohon ampun. Itu kan membersihkan diri. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah kepada Rob kalian, kepada Tuhan kalian, karena Allah Maha Pengampun. Kita disuruh apa tadi? Mohon ampun, bersihkan sifat itu. Satu pun nggak ada. Apa jaminan Allah? Ada 5 tentang dunianya. Tapi ini satu aja kita sampaikan, ayat 12-nya. 12 pun hanya yang awalnya. Wayumtitkum bi amwal. Maka pasti niscaya akan aku lipat gandakan apa? Amwal, harta kalian. Bukan nambah ya Bu, Pak, bukan nambah, tapi dilipat gandain. Gandakan. Double. Berlipat. Syaratnya apa? Mohon ampun, bersihkan sifat, bersihkan hati. Satu pun tidak boleh. Itu jadi bersihkan
bangun malam ada. Bisa pasti? Harus bisa. Jadi saya ulangi, 3 pesan Pak Haji yang disampaikan kepada Bapak untuk menuju hajat terkabul. Yang pertama, harus menjadi manusia yang legowo, lapang dada, semeleh, terima semua ketetapan dan takdir Allah. Lupakan masa lalu, jangan diingat-ingat yang akan menyesakkan hati kita saat sekarang ini. Sehingga kita siap untuk jalani, syukuri, nikmati. 1. Yang kedua, bersihkan diri dari sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang busuk, sifat-sifat yang tidak disukai Allah tetapi disukai oleh setan. Bersih. 18. Satu pun tidak boleh. Kenapa? Bocor. Yang kedua. Kenapa? Karena Allah akan melipat gandakan kalau kita mohon ampun. Oh ya, yang kelewat. Caranya bagaimana membersihkan itu? 1, dengan ucap syukur selalu. Alhamdulillah, mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tiada kata lain kecuali alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ucap hajat, alhamdulillah seberapapun ucap hajat. Kesandung ucap hajat. Tidak latah. Yang kedua, sholat taubat. 18 itu cara nambalnya, diambil pakunya tadi terus ditambah dengan sholat taubat. 18-nya itu maghrib sampai dengan isya. Kalau bolongnya kena pakunya itu gede, dominan sekali, tadi pakunya kecil-kecil. Lah ini yang 5 itu gede, maka nambahnya kan tidak bisa 1, harus lebih banyak. Maka yang 5 ini Bapak Ibu sholatnya tambah. Yang 5 yang dominan tadi, misalnya jengkel, kepancing jengkel, ngeluh, komen, mikir, misal. Itu dikerjakan 10, 10, 10, 10, 10. 10 salam. Waktunya di luar maghrib sampai isya, di waktu yang lain. Habis subuh, sebelum duha, habis duha, sebelum duhur, habis duhur, sebelum asar. 10, 10, 10, 10, 50. Praktekin. Ini contohnya 100 rakaat. Jadi 50 tambah 18, 68. Pak Nasrullah meraktekin sholat tobatnya 57, hajat terkabul 21 miliar. Kalau Bapak Ibu praktekin 68, yakin lebih dari dia. 10 miliar setiap bulan. Caranya begitu. Yang kedua. Yang ketiga, praktekin ibadah ekstrimnya. Bangun jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud witir, baca Al-Quran. 12. Ini ibadah ekstrim berikutnya kita. Nah, ekstrimnya hajat kita pasti diiringi dengan ibadah ekstrim tadi. Dasarnya sudah tadi. Dasarnya apa? Surat Al-Muzammil ayat tadi. Jadi kalau Bapak nanti ngerjain, Pak emang ada Pak bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Bapak nggak usah berdebat. Bacanya surat 13. Udah aja. Soalnya nih Pak, di luaran RDAY, ini ilmu RDAY ilmu aliran sesat kata orang-orang. Jadi jangan dilawan ya. Nggak, saya nggak mau, udah biarin aja. Mana ada tahajud jam 00. Banyakan sepertiga. Apa? Banyakan sepertiga. Iya. Iya jangan dibahas. Jangan dibahas. Karena itu udah bukan, kita udah tingkatnya marifat. Iya. Dia tingkatnya syariat. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Jangan. Soalnya nanti jadi berdebat Pak. Saya nggak mau. Saya maunya berbuat. Terbukti.
Kalau gurunya pakai hammer, muridnya harus pakai hammer. Kalau gurunya pakai Robicon, muridnya harus pakai Robicon. Kalau gurunya pakai Alphard, muridnya mesti pakai Alphard. Harus begitulah. Bayangin Pak, tidak ada anak yatim nyanyi ajojing. Ini bentar lagi kita ajojing Pak, anak yatim di atas. Saya siapin sound system, saya siapin nih buat nyawer. Nih buat nyawer anak yatim. Subhanallah. Buat nyawer gratis Pak, buat nyawer. Jadi kita pada nyawer ntar, biar seneng dia. Kok kenapa sih Pak Haji? Karena dia tadi habis teriak-teriak potong sapi Jumat Barokah. Kan pada patungan nih sapi kurban. Pada teriak-teriak, ya dapat daging pastilah ya. Ada yang dapat 5 kilo lah, dapat 10 kilo dapat. Tapi kan dia dagingnya buat ibunya. Yang buat dia mana? Ini nih. Kita ntar nyawer Pak. Habis Isya, kita sholat Isya dulu. Baru ntar kita karaokean bersama dia. Kecil-kecil anak yatimnya. Kayak sawer. Seneng. Seneng lah. Kan saya udah dia. Makanya teman-teman gabung dah. Orang kita nanti acaranya jam 8 masih lama. Iya. Ini baru jam berapa? Jam 5 masih ngejar lah ke RDAI. Kita nyawer. Karena saya tanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hajat kita mau terkabul, ciri-cirinya apa sih Nabi? Apa kata Nabi? Hati kamu harus lembut. Terangin. Ya. Ada hadisnya, kuat bener. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan hajatmu dikabulkan oleh Allah? Kata Nabi, lanjutnya, sayangi anak yatim. Usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Nah makanya nanti sambil ajojing makan kentang. Sama ciki-ciki, sama burger, sama kacang. Sama bakso, sama seblak. Minumnya ini, favoritnya dia. Sama Coca-Cola, sama Fanta. Yang minuman soda. Sambil disawer. Kan kita lagi hajat ekstrim. Daripada kita nyawer ibu yatim, yang ada ibu yatim deketin kita, Pak Haji mau nenen. Ah, itu mah hobinya Pak Haji nenen.